Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, apa kabar kawan pajak semuanya? Jumpa lagi bersama kami di sini dalam acara Ngopi Baja. Ngobrol baja terkini bareng Bayu dan Haja. Oke. Sebenarnya kita di tema kali ini kita akan membahas tentang perdagangan online nih, Mas Baja ya. Apalagi sekarang dalam rangka ekonomi Indonesia ya. Tentunya harus banyak yang para pedagang berdagang, dan sekarang memang malah yang lebih banyak di dunia online ya, apalagi sekarang ya dari teman-teman apalagi yang follower di Instagram ini banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait apakah ini pedagang-pedagang digitalnya apakah semuanya kena pajak sebetulnya ya. Nah, untuk dari itu kita telah hadirkan di sini. Oke, siap. Narasumber kita yang tentunya sangat ahli di bidangnya. Iya. Kita perkenalkan aja langsung. Siap. Selamat datang ini. Dengan ada pantun kita ini. Biasanya kita ada pantun-pantun ini. Karena kebetulan ini pakar kita yang terdekat ini terkait dunia online, maka kita sambut dengan Pak Edi. Silakan Pak Edi, mungkin memperkenalkan ini ya. Bisa memperkenalkan. Iya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Iya betul. Waalaikumsalam Pak Edi. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini teman-teman dari Ngopi Banjar, nama saya Edi. Kebetulan saya di sini ditugasi untuk ngoceh. Oke, betul. Berarti itu Edi pajak online ya kan. Iya. Baru heboh-hebohnya ya sekarang ya. Rumor di luar itu negatif. Betul ya? Iya. Apalagi kemarin itu ya. Supaya tidak jadi negatif. Ada yang mau ditanyakan? Iya, mungkin dari Mas Fajar dulu Mas, silakan langsung diperkenalkan. Iya, sebenarnya kan apalagi ya kemarin Pak Edi dan mungkin juga Kak Bayu, kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia itu kan ada demonstrasi, kemudian ada hiruk pikuk di dunia, apalagi dunia maya Pak Edi. Semua orang komentar ini dan itu dan seterusnya, dan salah satu komentar mereka itu terkait perpajakan. Apalagi masyarakat yang banyak ini kondisi ekonomi ya. Mau ditanyakan apa? Oke, ini pemanasan. Pak, nanti pasti banyak lah pertanyaan. Nah, salah satu ini bidang perpajakan itu yang mana mereka ini selain berdagang di pinggir jalan atau mungkin juga UMKM lah, itu juga mereka berdagang di online. Nah, sekarang kan ada ketentuan baru nih, PMK berapa Kak Bayu? PMK 37. PMK 37 tuh tahun 2005 ini. Nah, latar belakang dari pemerintah menerbitkan ketentuan tersebut itu seperti apa sih sebenarnya Pak Edi? Ya, tadi Mas sudah jawab kan, sudah bisa. Ada pedagang yang online. Oke, betul. Ada yang tidak online. Oh iya. Iya, sama. Ya. Nah, itu ternyata menurut kacamata kita. Itu kebetulan saya nggak pakai kacamata ini ya kan Pak Dewi ini. Pinjam dulu. Oke. Kacamata kita itu yang pedagang offline, betul. UMKM offline itu sudah lebih terpantau lah kewajiban pajakannya. Mungkin terlihat ya di depan mata. Oh ini sudah jualan sama itu. Oke. Online yang sama-sama kasat mata itu, ternyata mereka belum paham kewajiban pajakannya. Oke. Ya, makanya demi keadilan tadi, biar perlakuan antara offline dan online, itu sama, dikeluarkan aturan ini. Apalagi sebagai besar sekarang malah online kan, online gitu kan. Jadi pakai HP. Sekarang masa aja pakai HP kok, ya kan? Iya. Sekarang belanja sayur aja pakai HP. Gitu. Iya, makanya. Sekarang yang offline itu mereka lebih terpantau lah, sudah masuk di database kita. Tapi kalau yang untuk yang online terus terang masih yang banyak namanya itu masih banyak belum terpantau dan mereka itu belum paham kewajibannya. Oke, siap. Apa itu sebagai wajib pajak termasuk UMKM atau bukan, harus apa dilakukan untuk negara ini. Oke, siap. Itu dikeluarkan PMK 37 ini fungsinya adalah memberi rasa keadilan antara offline dan karena ini negara kita semuanya ya. Iya, baik rakyat online maupun rakyat offline di Indonesia. Jadi biar sama. Iya betul. Jadi mungkin karena
tidak online kan kelihatan gitu ya. Jadi sementara objeknya adalah PPH ya. Sebenarnya bukan masalah kelihatan tidak. Rata-rata warga negara kita itu belum paham benar kewajiban perpajakannya. Kalau mereka paham, walaupun usahanya pakai online pasti. Karena objeknya penghasilan. Iya, gitu. Iya, baik. Begitu Mas Bayu, Siap, Mas siap. Ajeng. Jadi untuk memberikan rasa keadilan juga. Oke. Baik, ini yang menarik nih, Bang Edi nih, terkait pedagang online ini banyak sekali mungkin yang belum tahu nih apakah semua pedagang online dikenakan gitu, karena kan paradigmanya nih seolah-olah semua pedagang online kena nih. Bisa dijelasin nih sedikit nih tentang Sedikit atau pedagang banyak? online nih. Banyak ya, banyak. Oh, kita mau Tapi kita sedikit toh. Ya kan? dikit-dikit lama-lama banyak. Oke, siap. Jadi gini, ya kan bahasanya di marketplace gitu kan. Sebenarnya itu kan hubungannya dengan pihak lain tadi kan. Ya, kalau di ketentuan aturan PMK 37 itu mengatur pihak lain. Siapa Pihak lain itu adalah penyelenggara kegiatan perdagangan online. Marketplace pasarnya lah ya. Oke, pasarnya. betul. Nah, Itu pasar itu namanya itu ya. Orang-orang itu pada Pedagang-pedagang punya itu. toko di online. Oh ya, Di- punya lapak-lapak di Iya, online. Betul. Nah, apa tadi nanya? Nah, kenapa tidak? Apakah kena PPh semua atau tidak? Iya, betul. Aturannya disamakan. Namanya juga anak-anak Indonesia, pasti aturannya disamakan. Ketika online itu dia dikenakan pajak offline. Maaf. Ketika offline dia dikenakan pajak 0,5%. Iya, Iya, B55. Ya, Nah, untuk yang online yang online akan disamakan seperti Oh, itu, oh. tapi tidak hanya tarifnya yang disamakan, persyaratannya juga disamakan. Harus sudah di atas 500 juta. Oh, gitu. Jadi pedagang kecil yang di bawah 500 juta walaupun offline atau online tidak dikenakan PPh. Orang kena pajak. Tidak kena pajak gitu ya. Iya, ini di situ esensinya ya. Iya. Tidak semua pedagang online itu kena pajak. Jadi kita dengar kabar-kabar negatif nih dari masyarakat kalau wah ada pajak baru nih, apa dikenakan pajak nih, gitu kan? Sebenarnya ini bukan pajak baru sebenarnya. Bukan, betul. itu pajak yang istilahnya hanya memberi keadilan antara pedagang offline sama online, Ya. gitu. Iya. Jadi itu sama sebenarnya, dan sama-sama kalau misalnya dia udah di atas 500 juta baru dikenakan. Iya. Jadi benar-benar melindungi nih usaha kecil, jangan takut yang usaha di bawah 500 juta itu belum kena. Jangan asal dengar ya kan, langsung dicerna mentah-mentah. Lihat dulu aturannya, ketentuannya. Nah, udah jelas di sini sejak tahun-tahun lalu yang namanya UMKM itu di bawah 500 juta belum kena. Berarti kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari kawan pajak, gimana sih agar kita sebagai pedagang UMKM yang berjualan di lapak-lapak online, di pasar hijau, pasar kuning, pasar biru, dan pokoknya di pedagang di lapak-lapak kita yang ada di pasar-pasar dunia maya itu, apakah semuanya dipajaki? Tentunya tidak tadi ya. Syaratnya apa yang dilakukan mereka biar saya ini UMKM loh, apa sih yang harus kena pajak gitu ya? Sebelumnya jangan semua nggak kena pajak. Dan 500 ya hasilnya ada. Itu juga sebenarnya di atas 500 itu bukan lantas 600. Misalnya dapat 600 juta, dari 600 juta kena semua pajak, enggak. Sisanya 500 juta, setelah itu kelebihannya itu baru kena pajak. Yang berarti kalau omsetnya 600, kawan pajak misalnya omsetnya 600, yang kena hanya 100. Oke, berarti yang nol dengan misalnya Januari, Februari, Maret sampai November 500 juta ini. Berarti nggak kena pajak ya? Oke. Nanti Desembernya yang lebihnya baru kena. Kalau Desember ada tambahan usaha misalnya yang 100 juta tadi, ternyata Desember akhir tahun nih. Iya. Mau liburan panjang nih, ternyata perdagangan laris. Baru yang 100 itu ya baru dikenakan 0,5% untuk negara. 0,5%. Untuk negara. Januari sampai November nggak bayar padahal dia. Iya. Namun fokus untuk usaha. Syaratnya tadi dia harus memang omsetnya di bawah, terus NPWP tadi ya. Caranya gimana? Caranya dari pengusaha tadi kan dia daftar nih di toko online. Iya. Kan daftar
sebagai pedagang di pasar tuh ya. Di pasar online tadi daftar nih di marketplace namanya ya. Iya. Entah toko orange, biru, kuning, hijau, dan segala sebagainya. itu. Oke. Nah, dia wajib daftar NPWP dulu. Oh, Aktivasi harus. nicknya jadi NPWP. Tuh, berarti dia harus punya WP, Betul. terus kemudian Alamat korespondensi jelas. oh alamatnya harus jelas itu ya. Itu disampaikan ke pihak marketplace di mana dia Oke. Berarti sebagai Ah, pedagang, oh. kawan pajak sampaikan informasi itu ya, kalau dia sudah punya WP dan kemudian tadi alamatnya disampaikan, alamat saya di sini sama apa tadi? yang wajib dua itu. Oke. Tapi kalau mau tidak Mm-mm. kena PPh 22 Ya. tambahin surat pernyataan bermeterai Surat pernyataan bermaterai. bahwa omsetnya masih di bawah 500. Oke, siap. Itu Karena penegasannya- ada surat pernyataan ada di lampiran PMK 37. Nanti silakan kawan pajak ya, mungkin nanti di browsing ya, Kak Bayu ya. Iya. Nanti browsing yang Iya. PMK 37 tadi ada lampirannya itu ya. Betul. Jadi tadi ya langkah biar simpel Jelas lah, biar jelas. saya rujuk untuk syarat-syaratnya. Jika wajib pajak Ya. pribadi UMKM UMKM. sudah daftar di marketplace, harap menyampaikan satu NPWP, NPWP. ya kan, sama Ya. nik ya, sama nik. Tuh, nih, oke Yang siap. kedua surat, maaf, apa tadi? Alamat-alamat. Oh iya, oh, malah ya. Pertama tadi apa? NPWP, kemudian alamat, korespondensi, korespondensi, sama surat pernyataan. sama surat pernyataan. Itu wajib disampaikan. Dan selama masih memang di bawah 500 itu tidak kena PPh. Apa itu? Berarti jangan. Udah kawan aja silakan nanti berdagang online yes, Jangan online yes. buru-buru takut kena pajak. Ya, fokus dulu untuk pengembangan bisnisnya. Siap. Apalagi kondisi sekarang ya. Iya, Kak Bayu ya. betul. Baik, tadi setelah itu, nah ini Bang Edi nih, tadi kan untuk memberikan rasa keadilan secara umum tentunya pedagang. Nah ini mungkin dari dengan terbitnya PMK 37 ini kita juga berharap akan ada dampak positif nih bagi pedagang online nih. Mungkin dengan adanya PMK ini mungkin apa nih dampak positif yang mungkin? Mungkin tidak hanya di pedagang online ya, sebenarnya Iya. semuanya karena apa? Karena dengan PMK 37 ini memberi rasa keadilan antara apa? Antara online dan Ya, di offline ya. memang ya Semua-sama akan ya, menikmati dampaknya. Ya kan? Yang pertama seperti tadi memberikan rasa adil. Dengan rasa adil tersebut ya, diharapkan UMKM antara online dan offline bisa bersaing. Ya. Persaingan sehat, ya kan? Nanti bisa berkembang bersama-sama. Oke. Setelah itu terbentuk, nah, nanti diharapkan suasana perdagangan itu nyaman. Apalagi untuk perekonomian kita lah ya, apalagi kondisi sekarang Dulu kan yang online wah itu yang online nggak kena pajak pantas harganya murah Ya, gitu kan. sekarang Jadi nggak nyaman antara online dan dengan adanya ini diharapkan kenyamanan itu terjadi. Ya. Sudah adil merasa nyaman, ya kan? Setelah nyaman, orang tahu oh saya dia kali 500 juta nggak kena pajak, dia lebih semangat. Fokus dulu untuk berkembang, Ya, apalagi untuk memang menerbitkan usaha UMKM baru. karena pajak ini memang sesuai dengan omsetnya lah ya. Sesuai. Tidak, Misalnya kalau tidak dia rasa bantah. Iya, tidak kemudian oh saya pedagang kecil ini hasilnya kok saya terus diperas enggak lah, enggak. Sampai kering gitu. Jadi intinya sesuai dengan omsetnya. Tuh. Adil, nyaman, kemudian persaingan sehat kan, menimbulkan UMKM baru harapannya. Karena nggak Nggak kita tahu lah. ternyata nggak pernah masuk kita usaha gitu kan. Tetap nanti buka usaha di Diharapkan dengan banyaknya UMKM yang berkembang, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat. Kita wakilkan nih. Saya Iya. tanya lagi ya, Boleh, Bang boleh. Edi sekali nih. Mungkin dengan hadirnya PMK 37 ini terkait perdagangan online kan juga mungkin masih banyak yang belum mengetahui seperti Ya, ada miskomunikasi lah yang nanti disampaikan Pak Edi ya. Masih banyak sekali Infonya pedagang pertukaran apa jelas. untuk untuk biar kira pedagang online ini meningkatkan kembali seperti apa nih kira-kira Ya. langkah yang dilakukan oleh Sebenarnya ya, literasi itu udah banyak, ya kan? Dari pedagang online sendiri, kalau mau nyari-nyari masalah Perpajakan ya, perpajakan betul. khususnya yang ini,
itu sudah tersedia di pajak.go.id, silahkan browsing. Pajak.go.id. Nah, itu adalah langkah dari DJP. Sebenarnya memang sangat dibutuhkan edukasi kepada pada wajib pajak dan keluarga yang lain tentang pajak ini, tentang pajak UMKM. Ya. Ya, karena emang sebagian besar pengusaha kita adalah UMKM. Betul. Nah, Iya. Apalagi dunia maya itu banyak banget. banget. Ya. Nah, makanya sama DJP udah diantisipasi sebenarnya di web DJP atau mungkin yang lainnya dari terkait, DJP, ya. terkait DJP sudah banyak itu disampaikan. Seperti apa itu BM437, kemudian jangan hanya kalau Isu-isu jangan hanya. isu-isu jangan. Harus baca. Jangan negatif-negatif. Baca artikel itu ya. Yang komplit. Betul. Referensinya komplit. Jadi, Atau jual bisa kita ini ya. kalau hanya Masih dengar, nanti. kalau hanya dengar, wah online kena pajak, langsung belum pada di dalamnya ini kamu belum kena pajak, masih di bawah 500. Betul. Enggak semuanya lah ya. Jangan langsung terbakar. Nah itu terpenting itu. Jadi emang dari DJP itu sudah segencar melakukan edukasi Kegiatan edukasi Iya, wajib pajak ya. seperti IJLF saat ini, kemudian ada juga podcast Iya. dan macam-macam itu sudah dilakukan oleh DJP. Tinggal BP nyari literasinya di mana sih? Pajak.go.id ada banyak itu yang mengulas artikel tentang itu UMKM dan seterusnya ya. sudah terbukti disortir Iya. DJP bahwa itu emang Informasinya valid. Jangan sembarang artikel dibaca, ya kan? Artikel yang benci-benci nanti yang negatif doang. Jadi atau mungkin bila kawan Banuan ya, di tempat kita nih pengen informasi yang pasti aja. Mana yang asli? Informasi yang asli aja. Kita mungkin ke kantor pajak terdekat atau ke Kadul atau kemana? Boleh, pokoknya intinya kawan pajak harus mensortir tadi ya. Kan disampaikan oleh Pak Edi tadi harus disortir. Ini sumber informasinya valid enggak? Oh ini sumber informasinya pajak.go.id nih. Valid pasti. Oke. Valid pakai P. Valid. Oke. Dan kemudian juga hindari isu-isu yang kesana kemari, apalagi banyak sekarang banyak hoax ya. Pak Edi ya. Dan kemudian juga hindari penipuan. Waduh, WA semuanya Pak Edi. Jangan tiba-tiba kalau dokumen gitu ya, asal buka. Kalau dari DJP sendiri ini untuk penipuan ya, Iya, itu betul. Gimana? tidak mengirimkan tagihan segala macam lewat WA. Oh gitu. Jadi kalau ada yang WA nanti Anda harus bayar pajak sekian. Konfirmasi dulu. Konfirmasi dulu. Harus cek lagi lah, cek siapa ini gitu. Jangan asal. Oke, siap. Apabila kalau Nanti tiba-tiba misalkan DJP lagi. tiba-tiba minta transfer gitu ya, nggak mungkin ya. Oh benar bro. Enggak. Ya udah. Oke. Oke, baik. Oke, mungkin terkait pedagang online udah cukup ya, Ustazah? Iya, Terkait juga bertanyakan. Kita itu masih dikit-dikit asal masuk. Jangan raut buahnya ilmu nanti. Ibarat gelas belum ben. Baik, jadi izinkan untuk menyimpulkan tadi Oke, apa yang simak dari narasumber kita bahwa dengan penerapan PMK 37 ini menjadi bukti ya bahwa pemerintah juga berusaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlangsungan usaha kecil di sektor digital ya. Dan juga aturan ini memberikan keadilan, kemudahan dan kenyamanan bagi UMKM agar bisa tumbuh lebih dulu tanpa terbebani pajaknya. Dan juga kita mengharapkan dengan aturan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia bisa terus melesat dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Amin. Oke. Tadi kata kuncinya apa tadi? Tidak semua pedagang online yang kena PP PP. ya, semuanya ya. Itu kabar baik. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Edi atas waktunya ya Bu. Narasumber yang luar biasa kita nih. Siap. Ya, baik kawan pajak, mudah-mudahan tadi obrolan kita bermanfaat buat kita semuanya. Itu. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaiannya dan sampai jumpa pada Ngopi Pajak berikutnya. Ngobrol pajak tinggi bareng Pak Edi dan Pak Edi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.